Nah, oleh karena itu pada saat COVID kemarin ditolong ekonomi kita oleh kedermawanan kita, filantropi kita yang kita dermawan, kemudian dia bisa mengangkat ya. Apalagi kita sekarang ini diberi fasilitas digital. Komunikasi atau edukasinya yang belum sampai ke masyarakat. Literasinya yang belum mungkin terjamah sampai ke masyarakat. Apakah ini merupakan tantangan? Padahal ada peluang di sana nih untuk berkembang di era digital. Bagaimana kalau menurut Kiai sendiri? Tantangan sama peluangnya apa nih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Podcast Eksyar, podcast ekonomi dan keuangan syariah. Selamat datang di Podcast Eksyar, podcast ekonomi dan keuangan syariah. Podcast ekonomi dan keuangan syariah bersama Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah Bank Indonesia membahas berbagai isu menarik dan perkembangan terkait ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua sobat ISEF? Tentunya juga kita kembali di podcast Ekonomi Keuangan Syariah, persembahan Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah Bank Indonesia. Tentunya tiap episodenya kita akan bahas isu-isu menarik mengenai seputar keuangan syariah atau tren ekonomi syariah saat ini atau seperti apa. Dan apalagi ini merupakan bagian dari rangkaian ISEF, Indonesia Syariah Economy Festival 2022. Nah, kali ini temanya menarik nih, karena temanya adalah ekonomi syariah di era digital, dan bersama kita untuk kita ajak ngobrol tanya-tanya adalah beliau adalah Ketua Majelis Ulama Indonesia Pusat Bidang Dakwah dan Ukhuwah. Langsung kita ketemu dengan guru kita Kiai Khalil Nafis. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Ari. Alhamdulillah kader lo bisa ketemu akhirnya ya. Kalau janjian susah. Benar ya. Apalagi kader lo sejak COVID ada rentang waktu yang begitu lama. Kita ketemunya di sosmed aja nih. Saya komen menarik. Belum lama ini teman-teman semua kalau lihat Instagramnya Kiai ini, kemarin berangkat haji itu kita kayak berasa ikutan ke tanah suci, Ustaz, benar. Jadi ibaratnya ada ya karena udah rindu kali kita ya. Yeah. Kemudian Kiai juga memaparkan secara detail di sana ini. Masya Allah, luar biasa. Gimana Kiai sehat? Alhamdulillah bi khair. Mas Ari, untung saya juga ya. Alhamdulillah. Negara kita juga alhamdulillah udah mulai endemi sekarang sepertinya. Proses untuk berakhirnya masa-masa COVID lah. Mudah-mudahan terus hilang COVID-nya. Tapi walaupun begitu sekarang hilang COVID-nya, cuma memang ada beberapa hal nih Kiai ini yang mungkin menjadi dampak. Karena pada saat COVID kita seperti kita tahu ya, semuanya lockdown, nggak bisa ketemuan gitu ya. Yeah. Kemudian banyak interaksi yang terbatas gitu. Ketika pandeminya sudah berakhir, kebiasaannya masih banyak yang tetap, tapi ada satu kebiasaan baru. Ini yang menarik nih, Ustaz. Dari sisi dakwah lebih dulu deh. Ya, alhamdulillah. Jadi sekarang kita dihadapkan pada dua kenyataan. Yang pertama, ada orang yang sudah mulai migrasi online. Jadi selama masih bisa online, dia online aja dan lebih nyaman karena banyak pekerjaan yang bisa dikerjakan. Contoh, kita bisa di rumah itu bisa double bahkan ya. Bisa 2 tab sekaligus, atau bisa minimal dari satu pekerjaan selesai 1 jam berikutnya bisa langsung nyambung. Tapi kalau kita dalam bentuk offline kan susah. Jalannya lama dulu. Oleh karena itu ada yang sudah mulai migrasi, ada yang tetap kita nggak enak kalau nggak ketemu. Jadi kalau saya menjanjikan saya mau nge-zoom aja, jangan Ustadz, datang aja. Yang feel-nya beda memang. Iya. Tatap muka dan langsung beda memang. Tetapi memang mau tidak mau kita ke depan harus menghadapi makin berjarak kita. Artinya orang yang berinteraksi langsung makin berkurang. Yang banyak adalah orang yang sudah secara substansi saja. Yang penting apa yang bisa disampaikan, apa yang bisa kita lakukan secara online. Jadi seperti halnya rapat, meeting. Sekarang orang kalau nggak terlalu penting, orang nggak milih ketemu. Demikian juga berkenaan dengan umpamanya interaksi sosial lah. Kalau masih bisa orang itu dilakukan dengan cara online, dia lakukan dengan online untuk efektivitas waktu, apalagi di Jakarta yang macet di mana-mana itu. Jadi memungkinkan kita ini sekarang efisiensi waktu dan bisa juga lebih menyebar. Kita menjadi biasa, orang dipaksa yang dulu nggak pernah ngerti digital, orang nggak pernah ngerti dengan dunia maya, pada saat COVID orang dipaksa mencari informasi tentang COVID dengan secara online, kemudian mendapatkan penjelasan-penjelasan dari kedokteran maupun dari keagamaan itu secara online, karena orang tidak bisa interaksi langsung. Emang nggak ada pilihan tadi. Kayaknya. Nah, waktu di momen itu, kalau dunia dakwah itu kalau dulu biasanya
pengajian rame, pengajian sini rame gitu misalnya. Ini kan ketika online ada memang eranya di awal tuh seru, lama-lama udah mulai ada kebosanan di online gitu, kadang-kadang gitu ya. Ya. Ibaratnya karena feel untuk ketemu langsungnya itu kan berbeda dengan ketika online gitu. Nah, banyak juga teman-teman saya yang tadinya ngaji mulai ngelihat tayangan-tayangan di YouTube yang udah bukan tayangan dakwah lagi, udah nggak tertarik gitu. Ini gimana fenomena ini Zat, untuk bisa mengembaliin lagi nih? Ya, kita tetap harus ya ada offline tuh harus karena tadi tes lalu kemudian feel itu juga didapat pada saat ketemu. Muwajahah bahasa kita. Muwajahah itu adalah saling bertatap muka. Itu beda rasanya ketemu begini Mas Ari dengan kita chat atau video call itu kan beda dengan ketemu langsung begini. Nah, bagaimanapun kita tetap harus ya orang timur apalagi membutuhkan interaksi begini. Tapi fenomenanya sekarang orang ketika melihat apakah kita ini punya pengaruh dakwah kita, kan melihat seberapa banyak orang yang nge-like pada banyak IG kita atau YouTube kita ya, berapa viewernya kan bisa dilihat di situ. Bahkan sekarang orang menilai ketika mau diundang acara tertentu, minta YouTube-nya Ustaz katanya. Orangnya seperti apa? Jadi untuk melihat profil orang itu adalah dari dunia maya itu. Bahkan mungkin dunia industri pun sekarang melihatnya dari keaktifan kita di dunia di dunia online itu, di dunia digital. Oleh karena itu bagaimanapun kita sekarang harus menyiapkan ke depan itu aktif juga di dunia digital. Di samping juga kita juga perbanyak silaturahim. Katanya di antaranya orang-orang yang ahli kesehatan, penunjang utama orang untuk jadi sehat itu bukan soal keuangan. Tapi kebanyakannya silaturahim. Oh begitu kayak. Nah itu jadi ya? ini ketemu sama orang. Kemarin mungkin banyak orang yang 2 tahun nggak ketemu tiba-tiba umurnya udah banyak. Oh iya. Nggak ketemu 2 tahun tiba-tiba kelihatan udah lebih tua. Tapi ketika kita banyak interaksi, kita merasa lebih nyaman. Dan saat itu juga kita seringkali bisa melihat langsung empati beda loh. Artinya penggalian kedermawanan kita untuk berbagi dengan yang lain ketemu dengan hanya melihat di dalam bentuk tayangan itu berbeda. Nah, ini menarik nih. Bicara mengenai kedermawanan ya, salah satu yang membedakan Indonesia dengan negara lain gitu. Memang di negara lain itu kan banyak juga pasti permasalahan pangan juga karena nggak bisa bekerja gitu kan. Kemudian selain COVID-nya sendiri ekonomi juga ngerasa prihatin. Tapi justru Indonesia itu punya rasa tolong menolong yang kuat gitu. Yang tetangganya ini dibantu gitu. Ini fenomena yang menarik ketika COVID terlihat nih siapa-siapa aja tuh mereka yang kayaknya cari solusi untuk saudaranya gitu, untuk ikut membantu. Ini apa benar? Memang menurut pandangan Kiai juga begitu bahwa COVID ini justru menggugah kedermawanan rasa orang Indonesia? Ya, memang kalau dalam penelitian profesor di New Zealand tahun 2016 kalau nggak salah itu menyebutkan bahwa Indonesia adalah orang-orang yang paling dermawan seluruh dunia. Oh iya benar. Jadi orang Indonesia ini coba ditayangkan aja di televisi, ditayangkan aja di web untuk kita menyumbang. Mereka udah menyumbang tanpa tahu mamanya seperti apa kondisinya. Pokoknya orang cepat tergugah. Kan hanya running tag di televisi ada bencana itu bisa dapat miliaran kan dapatnya orang. Dan hasil penelitian dari Kementerian Agama kemarin Litbang itu memang saat COVID ini meningkatkan kedermawanan orang. Bahkan perolehan zakat itu naik loh pada saat COVID kemarin. Malah naik ya? Naik. Jadi kalau hitung-hitung dengan ekonomi yang turun karena COVID, tapi zakat naik. Zakat naik. Padahal sebenarnya zakat itu dari pendapatan ya. Pendapatan turun dia naik zakat. Mungkin orang melebihkan yang harusnya mungkin mengeluarkan 2,5%. Kalau dalam zakat profesi itu kan ditetapkan dalam fatwa MUI 2,5%. Itu naik itu pendapatan di Basnas itu. Sedekah juga naik. Dan kita melihat di kenyataan seperti tadi Mas Ari untuk lihat di masjid-masjid orang itu dengan mudah mendermakan hartanya. Jadi orang berpikir buat apa sih harta banyak-banyak kalau tidak didermakan. Sementara kematian di depan mata. Teman-teman yang kemarin sehat besoknya sudah dipanggil oleh Allah. Nggak terasa satu keluarga dipanggil bersama-sama oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang menjadi bekal pada saat disedekahkan. Nah, siswab, zakat, infak dan wakaf sedekah itu di Indonesia memang paling menjanjikan dengan populasi umat Islam sekitar 229 juta dari populasi 272,5 juta penduduk Indonesia itu rata-rata punya kedermawanan yang tinggi dan cepat empati. Nah, kalau kita ketemu ini itu bisa memberikan lebih banyak empati kita. Dan saat yang bersamaan ketika ekonomi tidak bergerak, kemudian siswa itu berjalan dengan baik, maka daya beli masyarakat tetap tertolongkan. Jadi kalau dihitung-hitung dengan berapa mereka mendapatkan penghasilan, umumnya berhenti. Ya kalau saya sebagai ustadz ya,
teman-teman itu yang bekerja seperti halnya imam rawatib itu kan dapat salary lah, dapat penghargaan dari masjid, begitu juga ketika ceramah. Saat kemarin Covid mereka nggak bekerja. Dan mereka ya karena ustadz pasti mereka itu menjaga ifah, menjaga muruahnya, menjaga maruahnya, tidak minta kemana-mana, tetap aja mereka tuh menahan diri. Tapi di sini kan melahirkan orang kedermawan, kasihan ustadz itu, sayang ke ustadz ini. Nah begitu juga kepada masyarakat, oh dia biasanya berjualan di pinggir rumahnya, di kaki lima, tapi sekarang udah tidak, orang tergugah untuk memberi. Nah oleh karena itu ekonomi tetap berjalan. Dan ini ekonomi tolong menolong, ekonomi di mana di antara kita bisa menolong kepada yang lain, dan itu lebih banyak memang sentuhan ketika melihat langsung. Ketika melihat langsung, wah biasanya ke masjid udah nggak lagi ketemu di masjid. Di mana pas ketemu, wah ternyata dia tidak bekerja. Oh biasanya mungkin di kaki lima dia mungkin buka layar untuk buka warung, ternyata udah tidak. Pas ketemu pasti beda rasanya gitu. Nah oleh karena itu pada saat Covid kemarin ditolong ekonomi kita oleh kedermawanan kita, filantropi kita yang kita dermawan, kemudian dia bisa mengangkat ya. Apalagi kita sekarang ini diberi fasilitas digital. Orang bisa berderma tanpa ketemu, tanpa keluar rumah. Tinggal kita mentransfer. Di situ juga ada yang memfasilitasi untuk bahkan mengedarkan seperti halnya teman-teman yang membuka bagaimana membuka dana zakat, infak, penyaluran hal itu, dan ini memudahkan menggerakkan ekonomi secara digital itu. Dan mungkin setelah dia mendapatkan sedekah atau zakat, dia bikin industri rumahan seperti hanya nasi uduk di rumah, gitu ya? UMKM. Nah, kan sekarang bisa dikirim pakai ojek lah ya, bisa dikirim online, sehingga ini memudahkan untuk menyebarkan atau untuk memudahkan ekonomi dari bantuan yang zakat wakaf yang sedikit itu. Tapi karena ini langsung bergerak dan bisa dirasakan oleh masyarakat, ekonomi masyarakat bisa bergerak dan kita bertahan. Makanya kalau dihitung-hitung dengan bagaimana PHK, bagaimana pekerjaan-pekerjaan yang informal itu mati pada saat Covid, tapi tetap bergerak karena ada dana zakat, infak, sedekah itu, kemudian industri rumahan itu bergerak dan ditolong oleh ekonomi digital itu. Tetap ada solusi dalam perekonomian Islam ya, Masya Allah. Itu resiliensi namanya. Resiliensi. Ya, kelenturan kita menghadapi situasi karena kita masyarakat yang dermawan, masyarakat yang punya jiwa kepekaan sosial, kemudian kita kreatif dan memanfaatkan. Awalnya kita nggak ngerti digital, sekarang orang-orang yang di kaki lima, di pasar-pasar ngerti digital. Udah jadi bukan barang baru ya, maksudnya mereka udah mulai fase dengan itu. Iya, orang punya nggak, ketika isoman orang tidak lagi masak, tinggal pesan umumnya. Sekarang mudah sekali dengan digital itu, apalagi ketika nanti ada kelebihan dana, kemudian ada orang yang sedang punya usaha, maka dananya bisa juga dimodalkan pada yang punya usaha bisa juga mendermakan tanpa ketemu, dan itu dengan fasilitas digital itu. Ini menarik nih, apalagi benar tadi Kiai bilang kalau bahwa sifat kedermawanan masyarakat tuh tumbuh ketika Covid. Ini saya juga lihat dibuktikan dengan selama Covid itu yang viral di sosmed adalah ketika nolong orang. Ya. Sampai konten creator nyari orang buat nolong untuk jadikan konten gitu kan. Menurut saya ada yang bilang itu nolong cuma buat konten. Menurut saya kita lihat sisi baiknya. Orang jadi terpacu untuk berbuat baik gitu kan. Ya. Jadi kemudian ada orang lagi misalnya pemulung tidur di jalan, orang ada rasa kepingin bantu, kemudian entah itu masalah konten itu kan urusan syiarnya mereka. Tapi itu impactnya menurut saya baik. Dan kemudian ada itu apa namanya kanal-kanal untuk membantu dengan digital sekali pecah. Jadi kalau kita mau berpahala, tadi Ustaz juga udah bilang bahwa jarak pahala kita antara jempol sama handphone aja sekarang nih. Ya bagi kita tinggal ditentukan apa namanya sejauh jempol sama handphone. Ini menarik nih. Nah, berbicara mengenai filantropi tadi kan ada satu kenaikan grafik lah ibaratnya, empati Indonesia, rakyat Indonesia naik gitu ya. Di sisi lain di dunia ekonomi tentunya juga dengan adanya Covid ini semua berpindah menjadi digital gitu. Betul. Kan ada e-commerce, ada kemudian jasa-jasa pembelian just tip misalnya, kemudian ada lagi apalagi peer to peer misalnya kan gitu ya. Nah, apakah kemudian di sisi ekonomi yang syariah juga ikut keep up nih? Apa juga ikut membersamai gitu.
tentunya juga kan pasti banyak juga di antara teman-teman kita juga yang masih menjaga apakah akad dengan cara ini benar atau enggak, ada yang salah atau enggak. Masih banyak yang malu kucing, Zat. Jadi ibaratnya jalanin apa enggak ya? Kita harus ketemu langsung atau enggak gitu ibaratnya. Padahal sekarang udah dimudahkan. Ini gimana menyikapinya nih? Iya, kami memang di Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa 117 ya tahun 2014 berkenaan dengan transaksi secara online. Ya. Kita ingin menyampaikan bedanya antara ibadah dan muamalah terletak pada persepsi dan ketentuannya. Persepsinya itu apa? Kalau di dalam ibadah itu al-aslu fil ibadah ada al-haram. Ibadah itu pada dasarnya haram. Jadi Mas Ari Untung tidak boleh ibadah kalau nggak ada dalilnya. Oh, dasarnya itu ibadah kalau nggak haram. sesuai dengan dalil itu haram. Haram. Jadi baru boleh kalau ada yang memperbolehkan, ada yang memerintahkan. Jadi tidak bisa ibadah itu ngarang sendiri. Oh iya, jelas. Al-aslu al-haram. Jadi pada dasarnya tidak boleh kecuali ada perintah, ada yang memberikan tuntunannya, itu baru boleh. Berbeda dengan muamalah, al-aslu fil muamalah al-ibahah. Dasarnya muamalah, transaksi, jual beli itu boleh. Jadi kalau ada orang transaksi itu melakukannya, mana dalilnya? Karena nggak ada dalilnya tuh maka jadi Malah boleh. Iya. Oh. Jadi jangan Pak, kok transaksi online Pak, mana dalilnya? Nggak ada dalilnya. Karena nggak ada dalilnya maka jadi boleh. Beda sama ibadah, jangan sampai kita bikin kayak model Ka'bah sendiri, kemudian dia putar-putar kayak haji, ya itu nggak boleh itu. Atau takbirnya begini, gitu kan, nggak boleh ya. Harus ada tuntunannya. Tapi muamalah selama tidak ada tuntunan di dalam muamalah itu menjadi boleh. Nah, tapi harus dimitigasi, harus di kerangka jangan sampai ada kezoliman. Nah, apa disebut dengan kerangka kezoliman itu jangan sampai ada maghrib. Oh, itu maghrib. Maghrib itu maisir, maisir, ya. Jangan sampai ada maisir, jangan sampai ada spekulasi yang merugikan orang lain. Oh gitu. Kalau spekulasi nggak merugikan orang lain boleh kayak kita beli dagangan, pamannya nanti saya jual di bulan Ramadan. Pas bulan Ramadan belum tentu ini laku, model sudah berubah. Itu kan untung-untungan yang nggak merugikan orang lain. Tapi kalau spekulasi yang merugikan orang lain seperti judi, kalau saya bayar sekian, dia yang rugi. Nah, kalau dia ngambil begini, dia yang rugi. Itu ada spekulasi maisir namanya. Perjudian lah bahasanya. Jangan sampai ada perjudian. Seperti halnya future trading kalau dalam ilmu di pasar modal ya. Di pasar modal itu ada seperti future trading. Jadi kita beli sekarang, tapi barangnya yang akan datang spekulasi nanti barang ini akan naik, kata satunya nanti akan turun. Nah, itu spekulasi, nggak boleh. Yang kedua tidak boleh ada gharar. Gharar itu ada tipu-tipu. Ya nggak jelas gitu. Nggak jelas. Kalau Nabi mencontohkan kalau dulu ada gandum, atasnya kering cakep, pas di tengah-tengah yang basah, bawah yang busuk. Itu penipuan ya? Itu penipuan, gharar itu nggak boleh gharar gitu. Jadi kalau memang ada cacatnya sampaikan aja yang ada cacatnya. Seperti jual baju saja mamanya awalnya bagus tapi di sini ada sobek, nggak diberi tahu ada sobeknya. Orang merasa menganggapnya baik. Atau yang paling mudah kalau kita jual beli telur di pasar, kan biasa ada tutupnya tempatnya telur tuh loh. Diisi semua pinggirnya, tahu-tahu di tengah kosong. Zong gitu. Zong ini orang ngelihatnya wah ini full nih, ada berapa kotak ini, padahal di tengah itu dikosongin. Itu nggak boleh ada gharar. Itu nanti ketika kita menjual secara online, nanti jangan sampai ada yang ditampilkan yang bagus-bagus, tapi yang dikirim adalah yang buruk. Itu adalah gharar. Itu sering terjadi sebenarnya. Ya, itu gharar, itu gharar. Kita harus ada garansi di situ. Ya, harus ada masa khiyar nama dalam Islam itu. Waktu memilih antara jadi dan tidak jadi. Nah, R-nya itu riba. Riba itu ada dua, ada riba nasi, ada riba al-fadl. Kalau riba al-fadl itu adalah dari emas, perak, ya. Kemudian buah-buahan seperti gandum itu jenisnya sama, tetapi mereka ditukar dengan yang lebih banyak. Umpamanya kalau dikiaskan kepada emas, uang 100.000 bulat ditukar dengan 90.000 pecahan. Itu kan barangnya sama, waktu yang sama, tapi dia lebih rendah dengan yang lain. Itu nggak boleh. Itu riba al-fadl namanya. Sampai sedetail itu ya? Jadi nggak boleh. Umpamanya, wah ini ada uang 75 baru. Ditukar dengan berapa? Dengan uang 50.000 dua.
Padahal kan ini sama-sama uang, itu tidak boleh. Nah, karena apa? Lebih banyak daripada yang satunya. Kalau mau ditukar 75 ya dengan 75. Karena yang kita hitung bukan kertasnya, tapi harganya. Itu ribal fadl. Ada namanya riba nasi'ah. Riba nasi'ah itu adalah value of time ya. Jadi orang minjem uang, kemudian kalau bayar besok itu nambah umpamanya 1%, besoknya lagi 1%. Jadi yang bertambah utang itu berdasarkan waktu. Kalau kita kenal seperti halnya barangkali rentenir lah ya, rentenir. Jadi Anda mau bayar kapan? Bulan depan, yaudah nambah. Umpamanya 50.000 lagi pinjamannya 1 juta. Nggak bisa bayar umpamanya, ya mau pindah umpamanya bulan depannya lagi. Ya sebenarnya pinjol-pinjol yang model rentenir itu ya, karena pinjaman online yang itu dilakukan seperti rentenir. Kan tidak semua pinjol itu sama. Ada yang model syariah juga, artinya di mana kita kerjasama. Nah, ini yang dimitigasi tidak boleh terjadi pada saat online. Nah, yang dianjurkan di dalam Islam dalam akad-akad itu memenuhi bisa qad. Jadi bisa pinjam-pinjam tanpa ada hasil. Udah kayak teman minjem duit mau bayar sekolah buat anaknya. Segitu pinjam, Udah gitu juga. Kapan dibalikin itu namanya qardul hasan. Jadi kita pinjam nolong sama orang lain. Ya. Niatnya kalau udah qardul hasan tuh lillahi ta'ala. lillahi ta'ala. Oh, tapi boleh nagih? Ya harus nagih. Oh, kalau qardul Saya pinjemin deh. Kadang kan teman saya bilang gini, bedanya nih kalau misalnya minjemin biasa nih ditagih ya harus selesai sesuai itu tanggalnya sesuai tenggat waktu. Kalau qardul hasan kita pinjemin udah ikhlas, kalau dia ngebalikin ya udah diikhlasin gitu. Oh enggak, bukan beda. Itu. Jadi di awal harus akadnya jelas. Jadi di Islam itu apa yang membedakan antara yang haram dengan yang halal itu pada akadnya. Mirip dengan orang suami istri. Apa bedanya orang yang kumpul sapi, kumpul kebo maksud saya. Dengan antara kumpul sapi dengan orang yang menikah apa bedanya? Kalau aktivitinya sama ya? Aktivitas sama. Hasilnya juga kadang-kadang sama, kadang-kadang hasil, kadang-kadang enggak hasil. Yang membedakan akadnya. Oh iya. Jadi kalau yang kumpul kebo mungkin bisa saja itu uang belanjanya lebih besar daripada yang menikah. Tapi dia haram karena akadnya enggak benar. Oh. Sementara yang akad mungkin uang belanjanya lebih sedikit, tapi akadnya benar. Ini malah halal dapat pahala. Oh. Jadi akadnya, jadi harus dipersiskan. Nah, qardul hasan itu akad dari awal saya pinjamkan kepada Anda, umpamanya janjinya berapa? Tahun bulan depan, tapi kita nggak minta lebihan apa-apa, itu qard itu. Oh. Tapi ada waktu, namanya orang ngutang itu ada waktu kapan bayar. Ya. Kalau misalnya lewat nih, karena gak ada yang ngutangin. Boleh intermezzo sedikit? Boleh. Saya misalnya ada ngutangin orang nih, mesti bayar tanggal 1. Kemudian dia lewat gitu dari tanggal tersebut. Kita sikapnya mesti apa? Ngasih waktu dia? Ngingatin, ini kita udah nyampe waktunya, apa sudah ada duit atau tidak. Kadang-kadang kita akan nggak enakan ya. Nah mungkin kadang-kadang dengan menjapri dia ingat kalau dia punya utang. Tapi kalau ternyata umpamanya nanya apalah kan kadang-kadang begitu kita pura-pura lupa kan? Nah pura-pura lupa ya kita tanya, ini duit yang pinjam ke saya sudah ada nggak untuk bayarnya? Oh gitu. Oh saya nggak ada. Oh ya udah kapan bisanya? Harus ditanya. Oh karena dikasih tenggat lagi. Tenggat lagi lah. Itu namanya kita memberikan tenggat kepada orang lain. Oh gitu. Soalnya zaman sekarang kayak kalau misalnya lagi ngutang gitu, kadang pas ngutang itu melas, pas lagi ditagih dia lebih galak. Nah itu dia. Nah ini yang qard ya. Jadi artinya orang qardul hasan itu meminjamkan pada orang tanpa pamrih apa-apa, tanpa lebihan apa-apa, dan hanya mengharap ridho Allah karena nolong orang lain sedang butuh. Kita mau ngasih masih butuh uang kita, sementara kita membantu pada orang lain. Tapi kita tidak minta lebih apa-apa, itu qard. Nah, bisa saja nanti umpamanya kalau seperti japtip, itu japtip itu kan bisa kita dengan wakil. Tolong mewakilkan belikan saya. Oh iya. Itu tolong mewakilkan untuk belikan nanti kita bayarkan gitu. Bisa saja dikirimkan transfer duitnya. Berapa sekian saya beliin yang model begini, itu namanya wakil. Nah, wakala bil ujro bisa. Wakil minta ongkos. Jadi kalau Mas Ari Untung ke Hong Kong, kemudian ada orang pesan umpamanya casper ya kan, sabuk yang begini. Oke, berapa harganya? Oh sekian juta lah kalau uang Indonesia 2 juta, yaudah ditransfer 2 juta. Jasanya dong 2.200.000 umpamanya. Itu boleh ya? Itu boleh. Ujroh, jadi ya? 200 namanya ujroh itu. Jadi banyak yang sifatnya orang itu mewakilkan atau pesan itu bisa dengan ujroh. Tapi kalau seperti hanya beli rumah, dia bisa pakai murabahah. Murabahah itu artinya ketika kita beli online, ini gambarnya seperti ini, luasnya
200 meter, tanahnya sekian, harganya berapa? 2 miliar. Oke, harganya 2 miliar, kita jual ini kepada orang lain. Yang awalnya beli berapa? Saya beli. Oh, awalnya saya beli umpamanya 1,5 miliar. Saya minta untung 500 juta. Itu boleh. Jadi murabahah itu menjual sesuatu kepada orang lain yang memberitahu harga pokoknya dan berapa keuntungannya. Ternyata walaupun digital pun bisa melakukan akad-akad yang biasanya kita ini langsung juga ya. Tapi perlu tetap harus, misalnya kayak beli rumah tetap harus lihat lokasi. Boleh lihat lokasi, boleh tidak. Boleh juga, yang penting ada speknya. Ketika dia tidak sesuai spek, dia bisa komplain. Bahasa kita bisa komplain, bisa khiyar, bisa milih, minta garansi. Ini kan seperti ini. Maka harus bisa komplain sesuai dengan spek itu. Misalnya dia cicilan, kayak 2 miliar 2 meter, bayar 20 juta, saya beli semeter dulu gitu. Tapi itu bisa dengan istisna namanya. Kalau istisna itu ini barangnya, ini tempatnya, kemudian digambarnya, baru dibikinin. Itu istisna namanya. Itu ada juga akadnya? Ada juga. Jadi akad orang bukan beli rumah jadi, beli konsep. Tapi beli konsep kemudian dibangunin. Nah, banguninnya itu bisa namanya istisna, minta dibuatin sesuai dengan spek. Oh, Masya Allah. Jadi masing-masing itu ada akadnya. Kemudian pengembang itu bisa kerjasama. Kalau saya pengembang, kemudian saya ingin membebasin umpamanya tanah 10 hektar, saya kurang uang. Saya bisa kerjasama dengan Mas Ari, musyarakah namanya. Artinya ini bisnis seperti ini, saya punya modal umpamanya tanahnya 50%, modalnya 50%. Ya udah bareng-bareng dikerjain ini, pas nanti untungnya dibagi. Bagi 2. Ya 50% keuntungan, itu namanya musyarakah. Atau mudharabah. Mas Ari untung kasihin ke saya modalnya, saya yang mengelola modal itu, kemudian saya dapat bagian, umpamanya saya yang ngelola dapat 40%, yang punya duit 60%, atau dibalik yang ngelola adalah 60%, yang punya duit 40%. Itu namanya mudharabah. Jadi kita ada skim-skim tersendiri. Jadi tidak berarti ketika ngasih uang, nih uang saya minta setiap tahun saya untungnya 20% ya. Itu nggak bisa dalam Islam. Waduh, ini menarik ya. Justru sebenarnya berarti ke perekonomian syariah ini luas. Mungkin banyak orang yang merasa bahwa, waduh, kalau di akad dipindahin ke syariah nggak boleh gini, nggak boleh gini. Ternyata luas. Jadi apa yang ada di konvensional, sebenarnya syariah ini ada versi akad yang syariahnya juga ada ternyata. Ada, dan itu bisa dimitigasi kesalahannya. Karena apa? Setiap akad transparan. Buat apa? Yang jelas tidak boleh investasi miras. Tidak boleh investasi perjudian. Jadi ketika orang Mas Ari untuk ngasihin ke saya uangnya kaya lah Mas Ari untuk 1 triliun kasihin ke saya. Kemudian saya kelola. Nah, itu tidak boleh dikelola dalam perjudian, tidak boleh dalam penjualan miras, tidak boleh dalam pelacuran, tidak boleh yang transaksi haram lah. Transaksi harta tata wanita itu. Tidak boleh. Nah, tetapi di dalam akad itu tinggal dipola, apakah musyarakah saya punya modal, Mas Ari untung punya modal, dijadiin satu, itu musyarakah, sama-sama mengerjakan. Atau Mas Ari sudah nggak mau tahu lah, Kiai silakan Kiai yang bisnisin, nanti saya minta bagiannya 30% dari keuntungan. Nah, jadi 70% untuk yang ngelola. Ya nanti kita dari laporan akhir tahun berapa keuntungannya dikasih. Jadi di dalam syariah itu antara pemilik modal dengan pekerja itu equal ya. Jadi sama-sama punya peluang dapat, bisa pulang juga rugi. Tidak semua setiap uang pasti untung terus, punya uang untung terus gitu kan. Tidak. Yang membedakan antara ekonomi syariah dengan konvensional itu biasanya kalau pemodal terlalu mau untung kalau di konvensional kan. Nah, itu. Kalau di syariah tuh menariknya bahwa untung bareng, rugi bareng. Nah, itu. Makanya dua-duanya menghargai jadi. Nah. Jadi masing-masing punya effort. Saya kalau ini maju, usaha itu saya bisa lebih banyak loh returnnya. Tapi kalau ini turun, saya bisa turun itu, bahkan bisa rugi kan gitu. Ini menarik nih. Ini teman-teman sebenarnya kalau kita ngobrol dari tadi kita perhatikan hanya dari satu konsep bahwa yang membedakannya tadi biasanya dulu mungkin orang nanya mengenai satu hal dan lainnya gitu, kadang-kadang nyampur ya antara ibadah dan juga muamalah. Ini menarik tadi dari awal, ternyata pas ditelusuri belakangnya ini cukup detail dan panjang. Kalau ibadah yang kita perhatikan bagaimana sebenarnya halalnya, justru muamalah kita cari mana yang jangan gitu Pak Set ya? Ya. Selama yang jangan ini kita belum ada
yang jangannya kita tahu, sisanya halal. Halal Bener? semua. Betul. Asal kita tahu yang haramnya seperti apa, yang halal yang nggak bolehnya seperti apa, sisanya boleh semua. Boleh semua. Ini menarik nih. Jadi ternyata Kebalikannya ibadah. kalau kita udah tahu yang halal seperti ini, sisanya jadi haram. Haram semua. Ini menarik nih. Ini banyak juga soalnya beberapa teman saya. Oh ya, ada lagi nih. Oke, jadi ibaratnya gini. Teman saya itu kalau belanja e-commerce kan ada beberapa cara pembayaran. Nah, ternyata di beberapa e-commerce gitu dalam pembelian misalnya di 2 juta, 3 juta gitu ya, ada cara pembayaran angsuran. Ya. Nah, beliau nggak milih itu. Karena dia pikir saya takut terjebak di riba kalau di situ. Nah, itu bagaimana tuh, Kiai? Itu kan kehati-hatian beliau tuh ya. Ya. Itu bagaimana tuh, Kiai? Karena di e-commerce itu berarti halal semua kan kalau selama itu seperti yang Kiai bilang tadi. Nah, kalau ada part itunya bagaimana, Kiai? Ya memang namanya dalam Islam bai'ut taksid. Penjualan yang bayar dengan cara cicil. Jadi sebenarnya akad sudah sempurna. Pada saat akad sempurna, cuma cara bayarnya dibikin berapa lama menjadi muajjal. Muajjal itu artinya dengan tangguh, dengan tempo. Nah, selama ini akad tidak berubah harga seterusnya, itu nggak ada riba. Jadi selama nggak ada bunganya? Iya, nggak ada perubahan harga dan tidak ada perubahan cicilan. Ini kadang-kadang kan suku bunga naik ikut naik, itu yang membuatkan riba. Oh iya. Jadi yang dia tetap kalau ini belinya umpamanya seharga 1M kemudian dicicil selama 5 tahun, cicilan itu kan nggak berubah. Stabil karena akad di awal udah selesai. Yang tidak boleh akad ini nggak selesai. Ini sekarang cicilannya anggaplah setiap bulan 25 juta. Nah, kok tahun depan suku bunga naik ikut naik. Nah, ini yang riba. Karena akadnya nggak selesai. Akdun ghairu tam namanya. Akadnya nggak selesai. Kalau difinalkan, nih saya beli rumah 1M, udah. Nanti dibayar, ini dulu saya bayar 30%, sisanya saya cicil selama 5 tahun. Dia nggak berubah. Jadi akad tetap, cicilan tetap, ini nggak riba. Tapi yang nanti ada fluktuatif berdasarkan bagaimana suku bunga, berdasarkan perekonomian nasional dan seterusnya, itu yang menjadi riba. Kan ada tambahan-tambahan berdasarkan waktu kemudian dengan fluktuasi dan itu menjadi gharar. Kenapa gharar? Menjadi tidak jelas. Ketipu, saya pikir murah, dihitung-hitung kok jadi mahal. Kenapa kenaikan suku bunga ini kok banyak banget gitu. Jadi justru ketika akadnya menyicil, si peminjam ini jadi punya perhitungan untuk dalam setahun ini saya menyiapkan bagaimana dananya secara stabil kan? Stabil. Kalau tiba-tiba nanti kalau mengikuti bunga bisa naik turun kan? Wah, saya udah siapin begini, tiba-tiba naik lagi gitu kan, bisa bahaya dan juga. Itu bisa mengubah pada akad yang pertama, berarti akadnya nggak selesai. Tadi kan kita sampaikan bedanya antara yang syariah tidak syariah pada akad. Kalau nanti di tengah masih berubah, berarti akad nggak selesai. Dalam Islam itu kalau akad harus selesai, harus tuntas. Sisanya tinggal prakteknya. Pembayaran. Karena kalau nanti ini masih naik turun berarti harga belum final. Dan itu ada gharar, ada yang tertipu dengan harga ini. Berarti nggak jelas nih berapa saya mesti bayar per bulan gitu ya. Jadi tidak boleh dalam akad itu namanya majhul. Tidak boleh dalam akad itu yang tidak transparan dalam Islam. Harus jelas. Ini kita harganya sekian, maka setiap tahun bayar sekian. Selama berapa? 5 tahun. Oke. Ya udah selesai. Kecuali memang nanti di tengah ada kesepakatan bareng, nggak dipaksa. Oke, kita mau rubah, umpamanya kena krisis, kemudian kita mau ngerubah, ada keringanan, ada umpamanya sekarang itu ada ya bagaimana memberikan subsidi kepada mereka. Madfanadhiratun ila maisaro, ada waktu tunggu untuk di waktu yang lebih mudah, yang lebih longgar, diperpanjang, cicilannya gitu ya? Diperkecil, itu boleh, dan itu adalah hak tanazul, namanya hak melepaskan haknya dari orang yang menjual, nggak ada yang dirugikan. Berhenti di situ pun boleh juga. Boleh juga, banyak orang nyicil, sanggup lagi nih gitu. Udah nggak sanggup lagi, kemudian yang punya bilang udah kamu nggak usah bayar, saya sedekahkan, ya boleh. Misalnya yang jual ternyata masih butuh, yang mau nyicil udah nggak sanggup, berarti gimana? Apa asetnya dijual untuk dibagi lagi nggak? Itu di kita namanya ada reakad. Tinggal pilihan apakah dengan tadi umumnya kelonggaran, relaksasi bahasa ilmu ekonominya itu, kelonggaran dia bayarnya dari 5 tahun jadi 10 tahun. Bisa juga dikembalikan menjadikan
penjualan itu membayar sisa hutang, lebihnya dikembalikan kepada yang punya. Masya Allah. Jadi tidak ada umpamanya karena dia nggak kuat bayar kayak motor lalu dirampas di tengah jalan diambil oleh dealernya, nggak ada dalam syariah itu. Masya Allah. Jadi kalau umpamanya nggak orang nyicil motor kemudian pertengahan jalan dia tidak bisa bayar lagi, dia tuh dengan baik-baik, Bapak mau fanadhiratun ila maisarah dibikin lebih mudah, relaksasi dari 3 tahun jadi 5 tahun atau 5 tahun jadi 10 tahun, atau bagaimana Bapak mau dikembalikan, udah nggak bisa bayar lagi, udah nyerah. Ya sudah kalau gitu barangnya kami jual, utangnya dibayar dari penjualan motor itu, sisanya dikembalikan kepada yang punya. Semuanya win-win tuh. Ya sama, jadi utangnya lepas kepada pihak penjual, Ya. kemudian dia pun juga sisanya bisa diambil oleh dia. Wah, Tidak boleh ini umpamanya karena nggak bayar, cicilan sudah 3 tahun, tinggal 2 tahun lagi, kemudian Motor diambil. ditarik, uang udah keluar. Uang udah keluar dan tidak ada urusan awal lagi kayak disita di tengah jalan. Iya, Itu nggak iya, boleh iya, dalam iya, Islam. benar, Jadi harus jelas akadnya. Nah sekarang kan sudah bisa juga membeli secara online. Iya, Nyicil secara online sudah bisa dimasukkan umpamanya data-datanya, di approve boleh, tinggal dikirim barang. Kemudian juga gitu diurus suratnya, dia nyicil, bahkan bisa sekarang auto debit kan ketika kita Iya. bayar, bisa potong gaji langsung di Bayar tempat kita, sendiri, tempat kita bekerja. Nah, beberapa skim seperti ini kan bisa dilakukan secara digital. Nah, inilah peluang dan tantangan kita dengan dunia digital ini. Ini menarik ya. Jadi ibaratnya apa namanya? Ini kalau kita lihat berarti dari sisi komunikasi atau edukasinya yang belum sampai ke masyarakat, gitu. Literasinya yang belum mungkin terjamah sampai ke masyarakat. Apakah ini merupakan tantangan? Padahal ada peluang di sana nih untuk berkembang di era digital. Bagaimana kalau menurut Kiai sendiri? Tantangan sama peluangnya apa nih? Tantangannya tentunya SDM kita, nggak semuanya sekarang melek digital. Ya, satu itu. Kita bisa melihat orang-orang tua yang umur 40-an tahun ke atas itu kan masih imigran digital. Imigrasi. Masih proses. Saya ini termasuk imigrasi digital. Jadi biasanya dulu tuh masih nulis skripsi, cetak. Jadi apalagi yang lebih tua dari saya, ketik masih tangan 11 begini. Ini tantangannya ya. Padahal udah bisa ngomong gini. Saya udah jadi tulisan tuh bisa sekarang. masih kagok bisa cuma nerima telepon, paling nerima WA, nggak bisa lebih dari itu. Karena masih imigran itu masih mending imigran digital. Ada yang nggak mau imigrasi sama sekali ke digital. Oh, masih nggak mau perubahan nggak itu. mau perubahan. Nah, di ilmu digital itu kan ada expirednya ya. Kita bisa ngeliat lah dari perkembangan teknologi 5 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu itu udah nggak kepake sama sekali. Udah expired. Nah, tantangan kita adalah kita bisa cepat nggak mengalami perubahan ini. Nah, ini tantangan soal SDM kita. Yang kedua adalah tantangan kita, bisa nggak kita mengembangkan research? Kira-kira di sektor mana lagi yang bisa kita kembangkan secara digital itu? Jadi setelah kita ada edukasi, literasi ke SDM kita, kemudian peningkatannya melalui research. Nah ini yang kita masih belum banyak perguruan tinggi yang menyiapkan ini. Dari sekarang banyak tenaga-tenaga di perbankan atau keuangan yang berkenaan dengan digitalisasi. Ketika mau mengakomodir dari perguruan tinggi, itu nggak cukup. Pertama tidak cukup orang-orangnya yang siap dimigrasi kepada digital. Yang kedua adalah memang perkembangan digital yang terlalu cepat. Sehingga SDM itu tidak bisa nggak ngejar kepada perkembangan digital itu. Itu tantangan kita. Sehingga sekarang kalau dengan perguruan tinggi butuh 4 tahun untuk mereka lulus, mungkin ya kursus-kursus cepat. Short course itu yang bisa diperbanyak. Balai latihan perlu diperbanyak sehingga dalam waktu sebulan, 3 bulan orang-orang udah siap pakai di digital itu. Dan kalau yang digital native ya generasi milenial, generasi Z itu kan mudah sekali mereka masuk. Kita bisa lihat anak-anak kita yang belum kenal huruf saja mengoperasikan HP udah bisa. Udah bisa. Bahkan sekarang orang tua kalau pengen ya tenang, nggak terganggu dengan anak kecilnya dikasih HP aja. Itu. Nah, ini tantangannya. Nah, peluangnya ke depan adalah memaksimalkan kita digital. Jumlah penduduk yang besar di Indonesia adalah peluang besar. Jadi nanti bank itu nggak lagi butuh kantor. Semuanya digital. Digital sekarang buka rekening kan sudah digital, transfer digital, belanja digital, semua udah digital. Sehingga orang lebih mudah untuk transaksi dan lebih mudah untuk mencari pilihan. Sekarang kalau mau beli namanya browsing di online ya kan. Kita kan mudah sekali, ini harganya berapa di sini. Ternyata offline lebih mahal.
Saya kemarin mau beli umpamanya saung, saya mau tahu di pesantren saya beli saung. Saya bukanya di online. Oh ya, yang di sini harga. Dan bisa perbandingan langsung. Bisa perbandingan langsung. Masya Allah. Jadi bisa speknya bisa dilihat. Paling kalau kita mau ya beli online kemudian kita lihat atau ngelihat langsung. Kadang-kadang masih kalau yang usia kayak saya pengen lihat langsung. Tapi kalau anak-anak saya belanja udah nggak pernah lihat langsung. Dia sudah bisa memutuskan dengan spek dan dia sudah bisa memperkirakan. Lebih jeli melihat secara digital itu dibanding generasi saya dan generasi anak saya. Nah, peluang ini harus kita perbesar ruangnya. Kemudian tantangan ini kita juga atasi bersama. Kalau ini bisa kita lakukan, maka digital itu menjadi peluang bagi kita dan menjadi potensi untuk kita maju. Tapi kalau ini tidak kita lakukan, maka ini akan menjadi malapetaka. Kenapa? Kita yang punya bonus demografi, jumlah penduduk muda yang besar seperti ini nggak bisa maksimal untuk kita berinteraksi. Sekarang umpamanya berkenaan dengan bisnis, karena udah nggak ada jarak loh antara Jakarta dan daerah. Iya. Bahkan antar luar negeri dan dalam negeri. Tinggal ongkirnya aja. Ya, ongkir aja. Ada yang sebelum di stop ya, bagaimana dari luar negeri. Ada yang mengambil dari web-web yang dari online-online luar itu dijual ke tempat lain. Dia hanya ngambil dari online ke online loh. Bahkan dia mungkin Jadi dia ngelewatin aja gitu. ngelewatin saja dia. Kemudian dia jual kembali. Nah, kalau Reseller jatuhnya ya. jadi reseller juga. Nah, dan ini juga bagi kita negara kalau tidak segera regulasinya diperbaiki, kan beberapa potensi pajak yang hilang dari kita. Nah. Jadi pembiayaan negara pun juga akan mengalami loss karena beberapa potensi pajak yang tak bisa diambil dari transaksi. Mungkin sekarang sistem sudah mungkin diperbaiki sehingga ini sudah bisa diatur. Nah, peluang dan tantangan ini menurut saya bagi bangsa Indonesia yang jumlah penduduk milenialnya besar, pemudanya besar adalah peluang besar. Hanya tinggal bagaimana memaksimalkan SDM yang baik, kemudian ya memproduksi yang banyak. Karena kita ini masih menjadi negara konsumen, belum sebagai negara produsen. Ini menarik soal obrolan kita nih. Kita hanya terbatas dengan waktu nih Kiai ini. Tapi memang kalau sekarang jadi terbuka mata kita nih teman-teman semua sobat ISEF ya. Bahwa yang digambarkan sama Kiai tadi bahwa semua akad di digital ini ternyata masuk ke dalam akad-akad syariah kita. Jadi selama yang kita paham di mana ranah yang haramnya, sisanya semua halal. Dan walaupun akadnya halal, yang kita transaksikan itu bendanya mesti halal juga ya, mesti ya. Nah sekarang ini peluang bahwa kalau nggak salah ya di Global Islamic Index itu bahwa semua elemen transaksi itu ternyata di transaksi syariah Indonesia masih belum mengambil peran. Tadi Ustadz juga bilang kalau kita ini pasarnya besar. Ya kalau nggak salah 17-18% Muslim di dunia itu di Indonesia. Berarti sebenarnya kita tinggal di tengah-tengah pasar. Ya. Kita ini kan berarti umat Muslim terbesar di dunia. Kita tinggal di tengah pasar, tapi kita cuma jadi pembeli. Konsumen. Iya kita cuma konsumen. Dibuka sama Kiai hari ini di obrolan kita bahwa akadnya semua aman, ya kita pelajari aja mana yang kira-kira berbahaya, sisanya semua aman, semuanya bisa kita laksanakan, pasarnya ada di kita, ayo sekarang kita jadi pemain. Ini Masya Allah luar biasa Kiai. Mudah-mudahan kita bisa menyambung pembicaraan ini yang menarik ya Kiai, dan bisa membuka mata para sobat ISEF ini, para pelaku usaha UMKM yang lagi mau berkembang, bahwa banyak sekali akad-akad yang ternyata belum kita pahami yang memudahkan transaksi kita. Jangan sampai nganggur kita. Iya benar, karena kita yang punya pasar nih sebenarnya. Terima kasih Kiai waktunya Kiai. Insya Allah mudah-mudahan kita bisa ngobrol lagi, kita sambung lagi pembicaraan yang menarik ini, itu yang juga dengan tema-tema yang berbeda Kiai. Insya Allah. Dan Sobat ISEF, tentunya jangan kemana-mana, saksikan terus setiap episode dari podcast, yaitu podcast Departemen Ekonomi Keuangan Syariah dari Bank Indonesia. Dan kita akan ketemu lagi di episode berikutnya. Salam ISEF 2022. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Podcast Ekonomi dan Keuangan Syariah. Podcast Ekonomi dan Keuangan Syariah. Demikian tadi podcast Ekonomi dan Keuangan Syariah episode kali ini. Nantikan episode podcast Ekonomi dan Keuangan Syariah selanjutnya bersama Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah Bank Indonesia.